Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu terbangun di malam hari dengan dada terasa sesak, pikiran berlari kemana-mana, dan satu pertanyaan terus berputar di kepala? Bagaimana masa depanku nanti? Tentang pekerjaan, tentang uang, tentang apakah hidupmu akan baik-baik saja, atau justru semakin berat? Jika iya, video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Kita hidup di zaman di mana masa depan terasa seperti beban. Media sosial memamerkan kesuksesan orang lain, sementara kita masih sibuk menata langkah sendiri. Dan tanpa sadar, kita mulai mengukur nilai diri dari sesuatu yang belum terjadi. Padahal terlalu cemas pada masa depan seringkali bukan tanda bahwa kita peduli. Ia adalah tanda bahwa kita lupa hidup di saat ini. Dan disinilah kita akan mulai memahami mengapa kamu tidak perlu terlalu cemas dengan masa depanmu. Kecemasan masa depan dan akar ketakutan manusia. Kecemasan terhadap masa depan seringkali datang diam-diam. Ia tidak selalu muncul sebagai kepanikan besar, tetapi sebagai bisikan kecil di kepala yang terus bertanya, apakah hidup ini akan baik-baik saja? Apakah keputusan yang kita ambil sudah benar? Dan apakah suatu hari nanti kita akan menyesal atas jalan yang kita pilih sekarang? Bisikan itu mungkin terdengar sepele, tetapi jika dibiarkan, ia tumbuh menjadi beban batin yang melelahkan. Manusia pada dasarnya takut pada ketidakpastian. Kita ingin kepastian, karena kepastian memberi rasa aman. Sayangnya, hidup tidak pernah benar-benar bisa dipastikan. Masa depan selalu menyimpan ruang kosong yang tidak bisa kita isi dengan jawaban pasti. Dan ruang kosong itulah yang sering diisi oleh ketakutan kita sendiri. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, pikiran cenderung menciptakan skenario terburuk, seolah-olah dengan membayangkan hal buruk lebih dulu, kita sedang mempersiapkan diri. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita menguras energi hari ini untuk sesuatu yang belum tentu terjadi esok hari. Banyak orang mengira bahwa semakin sering mereka mencemaskan masa depan, semakin siap mereka menghadapinya. Padahal kecemasan tidak sama dengan kesiapan. Kesiapan lahir dari kesadaran dan tindakan nyata, sementara kecemasan hanya berputar di pikiran tanpa pernah benar-benar melangkah. Tanpa disadari, kita menjadikan pikiran sebagai medan pertempuran. Di satu sisi, kita ingin hidup tenang. Di sisi lain, kita terus menekan diri dengan pertanyaan yang belum punya jawaban. Akhirnya yang kita rasakan bukan ketenangan, melainkan kelelahan yang tidak terlihat. Kecemasan masa depan seringkali berakar dari rasa takut gagal, takut tidak berhasil, takut tidak cukup, takut tidak menjadi seperti yang diharapkan orang lain. Kita takut mengecewakan, bukan hanya orang lain, tetapi juga diri sendiri. Dan rasa takut itu perlahan membentuk tekanan yang semakin berat. Di zaman sekarang, tekanan itu diperparah oleh perbandingan sosial. Kita melihat orang lain tampak melaju lebih cepat, lebih sukses, lebih mapan. Tanpa sadar, kita mulai mengukur hidup kita berdasarkan pencapaian orang lain. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari perjalanan mereka, bukan keseluruhan kisahnya. Perbandingan membuat masa depan terasa seperti perlombaan yang melelahkan. Kita merasa harus segera sampai, harus segera berhasil, harus segera membuktikan sesuatu. Jika tidak, kita merasa tertinggal. Padahal hidup tidak pernah menetapkan garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap manusia memiliki waktunya sendiri. Ada yang cepat menemukan jalannya, ada yang harus tersesat lebih lama untuk mengenali dirinya. Dan seringkali, mereka yang berjalan pelan justru membangun pemahaman hidup yang lebih dalam. Kecemasan juga tumbuh dari ekspektasi yang berlebihan. Ekspektasi keluarga, lingkungan, dan ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Kita ingin semuanya berjalan sempurna. Kita ingin masa depan tanpa kesalahan. Padahal hidup tidak pernah tumbuh dari kesempurnaan, melainkan dari proses belajar yang panjang. Saat ekspektasi terlalu tinggi, masa depan terasa seperti ancaman. Kita tidak lagi melihatnya sebagai ruang kemungkinan, tetapi sebagai beban yang menunggu untuk menjatuhkan kita. Setiap langkah terasa salah, karena kita takut salah. Padahal masa depan belum memiliki bentuk apapun. Ia belum tentu seperti yang kita takutkan. Ia juga belum tentu seperti yang kita harapkan. Semua ketakutan itu sebagian besar hanya terjadi di dalam pikiran, bukan di dunia nyata. Pikiran manusia memiliki kebiasaan membesar-besarkan kemungkinan buruk. Ia jarang membayangkan bahwa hal-hal bisa berjalan biasa saja, atau bahkan lebih baik dari yang kita duga. Pikiran lebih cepat terpikat oleh ancaman daripada harapan. Namun penting untuk disadari bahwa pikiran bukanlah kenyataan. Apa yang kita pikirkan tidak selalu mencerminkan apa yang akan terjadi. Ketakutan hanyalah kemungkinan, bukan kepastian. Banyak hal yang dulu pernah kita cemaskan, ternyata bisa kita lewati. Banyak ketakutan lama yang hari ini terasa kecil,
bahkan nyaris tidak berarti. Itu seharusnya menjadi pengingat bahwa kita memiliki daya tahan yang sering kita remehkan sendiri. Masalahnya, kita jarang memberi diri kita pengakuan atas kekuatan itu. Kita lebih sibuk mengkritik diri sendiri karena belum sampai, daripada menghargai diri karena masih bertahan. Ketika kita terlalu fokus pada masa depan, kita lupa bahwa hidup sedang berlangsung sekarang. Kita lupa bahwa hari ini adalah fondasi dari hari esok, dan fondasi itu dibangun bukan dari kecemasan, tetapi dari kesadaran. Manusia tidak diciptakan untuk menanggung seluruh hidupnya dalam satu waktu. Kita hanya diminta menjalani satu hari, satu langkah, satu keputusan kecil, demi satu keputusan kecil lainnya. Saat kita mencoba mengontrol semuanya sekaligus, wajar jika jiwa merasa sesak, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita memikul beban yang tidak seharusnya kita pikul sendirian. Menerima bahwa hidup penuh ketidakpastian bukan berarti menyerah. Justru disitulah awal dari ketenangan. Ketika kita berhenti melawan kenyataan bahwa masa depan tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, kita mulai menemukan ruang untuk bernapas. Masa depan tidak meminta kita untuk takut padanya. Ia hanya meminta kita untuk hadir hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena dari situlah, perlahan dan tanpa kita sadari, masa depan akan terbentuk dengan caranya sendiri. Masa depan tidak seberat yang kamu bayangkan. Seringkali yang membuat masa depan terasa begitu berat, bukanlah kenyataan yang akan datang, melainkan cerita yang terus kita ulang di dalam kepala. Kita membayangkan kemungkinan terburuk jauh sebelum kita benar-benar melangkah. Dan tanpa sadar kita sudah kelelahan oleh sesuatu yang belum terjadi. Pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk melompat terlalu jauh. Dalam satu malam, kita bisa memikirkan kegagalan bertahun-tahun ke depan. Kita memikirkan kemungkinan hidup tidak sesuai harapan, rasa malu, penyesalan, dan kesedihan yang bahkan belum tentu nyata. Semua itu terasa begitu nyata di kepala. Padahal dunia di sekitar kita masih diam dan baik-baik saja. Ketika kita terlalu sering memikirkan masa depan, kita lupa bahwa hidup tidak pernah datang sekaligus. Hidup selalu datang dalam potongan-potongan kecil yang bisa dihadapi satu persatu. Tidak ada satu hari pun di mana seluruh beban hidup jatuh bersamaan di pundak kita. Beban itu terasa berat karena kita mengumpulkan semuanya dalam satu waktu di pikiran kita. Kita memikirkan pekerjaan, keuangan, hubungan, dan masa depan sekaligus. Padahal tidak satu pun dari itu yang harus diselesaikan hari ini. Jika kita jujur pada diri sendiri, sebagian besar ketakutan kita sebenarnya bukanlah kenyataan, melainkan kemungkinan. Dan kemungkinan tidak selalu terjadi. Banyak kemungkinan buruk yang tidak pernah benar-benar datang, meski dulu terasa begitu menakutkan. Coba ingat kembali masa lalu. Ada banyak momen di mana kamu merasa takut, cemas, dan merasa tidak sanggup. Namun entah bagaimana, kamu tetap bisa melewatinya. Tidak selalu dengan cara sempurna, tetapi dengan cara yang cukup. Pengalaman itu seharusnya mengajarkan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk bertahan. Meski seringkali kamu meragukannya, kamu sudah berkali-kali membuktikan bahwa dirimu lebih kuat dari bayangan di kepalamu sendiri. Masa depan tidak menuntutmu untuk menjadi versi dirimu yang sempurna. Ia hanya menuntutmu untuk hadir dan mencoba. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka terlalu takut untuk memulai. Ketakutan seringkali membuat kita diam. Kita menunggu waktu yang tepat, kondisi yang sempurna, dan keyakinan yang utuh. Padahal hidup jarang memberi semua itu sekaligus. Hidup hanya memberi kesempatan, lalu menunggu apakah kita berani melangkah atau tidak. Ketika kamu berani mengambil satu langkah kecil, masa depan yang tadinya terasa menakutkan mulai kehilangan bentuknya. Ia tidak lagi tampak seperti monster besar, melainkan jalan panjang yang bisa ditempuh pelan-pelan. Kita sering lupa bahwa masa depan dibentuk oleh kebiasaan kecil yang dilakukan hari ini, bukan oleh kecemasan besar yang terus dipikirkan. Pikiran yang terlalu sibuk mengkhawatirkan hari esok seringkali melupakan apa yang bisa dilakukan sekarang. Hari ini tugasmu bukan menyelesaikan seluruh hidupmu. Tugasmu hanyalah menjalani hari ini dengan sebaik yang kamu bisa. Sesederhana itu, tetapi sering kita abaikan. Ketika fokusmu kembali ke hari ini, beban di kepala mulai berkurang. Pikiran tidak lagi melompat ke segala arah. Nafas terasa lebih lega, dan tubuh tidak lagi setegang sebelumnya. Masa depan seringkali terlihat menakutkan, karena kita melihatnya dari jarak yang terlalu jauh. Semakin jauh jaraknya, semakin kabur bentuknya, dan semakin mudah pikiran mengisinya dengan ketakutan. Jika kamu mendekat dengan langkah kecil, satu hari demi satu hari, masa depan mulai terasa lebih manusiawi. Ia bukan lagi bayangan gelap, melainkan kumpulan hari yang bisa dihadapi dengan kesadaran. Tidak apa-apa jika kamu belum tahu akan menjadi apa. Tidak apa-apa jika rencanamu masih berubah-ubah. Hidup bukan ujian dengan satu jawaban benar,
melainkan perjalanan dengan banyak kemungkinan. Banyak orang menemukan arah hidupnya bukan karena rencana yang sempurna, tetapi karena keberanian untuk berjalan, meski belum sepenuhnya yakin. Keyakinan sering datang setelah langkah diambil, bukan sebelum itu. Masa depan tidak meminta kepastian mutlak darimu. Ia hanya meminta kejujuran pada proses dan kesediaan untuk belajar dari apapun yang terjadi. Ketika kamu berhenti menuntut dirimu untuk mengetahui segalanya, hidup terasa lebih ringan. Kamu memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh tanpa tekanan berlebihan. Dan di ruang itulah, masa depan yang tadinya terasa berat, perlahan berubah menjadi sesuatu yang bisa dijalani. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi menambah bebannya dengan ketakutan yang berlebihan. Masa depan tidak seberat yang kamu bayangkan. Yang sering membuatnya berat adalah pikiran yang tidak pernah berhenti melompat terlalu jauh. Saat kamu kembali ke langkah hari ini, masa depan akan mengikuti dengan caranya sendiri. Hidup terjadi saat ini, bukan nanti. Banyak orang tanpa sadar menunda hidupnya sendiri. Mereka berkata, nanti saja bahagia ketika sudah sukses. Nanti saja tenang ketika semua masalah selesai. Nanti saja menikmati hidup ketika keadaan sudah ideal. Padahal hidup tidak pernah benar-benar menunggu sampai semuanya sempurna. Hari demi hari berlalu begitu saja karena pikiran terus sibuk mengejar masa depan. Kita hidup di tubuh hari ini, tetapi pikiran berada di hari esok yang belum tentu datang sesuai harapan. Akibatnya, kita tidak benar-benar hadir di mana kita berada sekarang. Ketika kamu terlalu fokus pada apa yang akan terjadi nanti, kamu kehilangan kepekaan terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Hal-hal kecil yang sebenarnya memberi makna menjadi tidak terlihat. Karena perhatianmu teralihkan oleh kecemasan yang belum tentu nyata. Padahal hidup tidak dibangun dari momen besar saja. Hidup justru tersusun dari hal-hal sederhana yang sering kita anggap sepele. Nafas yang tenang, langkah kecil yang konsisten, dan kesadaran bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan ada di titik tujuan. Padahal seringkali kebahagiaan tersembunyi dalam perjalanan. Dalam proses mencoba, gagal, belajar, dan bangkit kembali. Saat kamu menunda hidup demi masa depan, kamu sedang mengorbankan satu-satunya waktu yang benar-benar kamu miliki. Masa lalu sudah pergi, masa depan belum datang, tetapi hari ini sedang berlangsung di hadapanmu. Hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran terasa lebih utuh, meski keadaannya sederhana. Sebaliknya, hidup yang dijalani sambil terus mengkhawatirkan masa depan terasa kosong. Meski terlihat sibuk dan penuh rencana, kecemasan hidup dari pikiran yang terus melompat. Ia tidak bisa bertahan lama ketika kamu benar-benar hadir. Saat perhatianmu kembali pada apa yang sedang kamu lakukan, kecemasan perlahan kehilangan pijakannya. Hadir bukan berarti mengabaikan masa depan. Hadir berarti menyadari bahwa masa depan dibangun dari apa yang kamu lakukan sekarang. Dari sikapmu hari ini, dari keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Ketika kamu benar-benar hadir, kamu mulai merasakan hidup dengan lebih jujur. Kamu menyadari apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang bisa kamu lakukan tanpa tekanan berlebihan. Banyak orang berlari terlalu cepat karena takut tertinggal. Padahal tidak semua orang harus berlari. Ada yang berjalan pelan, tetapi sampai dengan lebih utuh. Hidup bukan tentang kecepatan, melainkan tentang kesadaran, tentang seberapa jujur kamu menjalani prosesmu sendiri, tanpa terus membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kamu berhenti membandingkan, hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi hidup untuk mengejar standar yang bukan milikmu. Hadir di saat ini juga berarti menerima keadaan apa adanya. Bukan menyerah, tetapi mengakui bahwa inilah titik awal yang nyata, bukan titik awal yang kamu harapkan. Dari penerimaan itulah, perubahan yang sehat bisa tumbuh. Bukan perubahan yang lahir dari kebencian pada diri sendiri, tetapi dari pemahaman yang lembut. Banyak perubahan besar bermula dari kesadaran kecil. Dari satu keputusan sederhana untuk lebih memperhatikan diri sendiri hari ini. Saat kamu memberi ruang pada hari ini, masa depan tidak lagi terasa begitu menakutkan. Karena apapun yang datang nanti, kamu tahu bahwa kamu mampu hadir dan menghadapinya satu hari pada satu waktu. Hidup tidak menuntut kamu untuk selalu tahu arah. Terkadang, cukup tahu langkah berikutnya saja sudah cukup. Ketika kamu berhenti memaksa diri untuk mengetahui segalanya, kamu memberi ruang bagi hidup untuk mengajarimu secara perlahan. Disitulah, ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi berusaha hidup di waktu yang belum datang. Hidup terjadi saat ini. Dan ketika kamu benar-benar hadir di saat ini, masa depan akan berhenti menjadi bayangan yang menakutkan dan mulai menjadi kelanjutan alami dari hari yang sedang kamu jalani. Belajar percaya pada proses hidup,
Pada satu titik dalam hidup, setiap orang akan sampai pada kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dipercepat. Ada bagian-bagian hidup yang hanya bisa dipahami setelah dilewati, bukan sebelum dijalani. Dan disitulah kita mulai belajar tentang percaya pada proses. Keinginan untuk segera sampai seringkali membuat kita gelisah. Kita ingin hasil cepat, perubahan instan, dan kepastian secepat mungkin. Padahal hidup memiliki ritmenya sendiri. Dan ritme itu tidak selalu sejalan dengan keinginan kita. Apa yang tampak lambat bagi kita bisa jadi sedang membangun sesuatu yang kuat di dalam akar, tidak tumbuh ke atas, tetapi ke bawah, dalam diam dan tanpa tepuk tangan. Namun justru dari situlah kekuatan pohon berasal. Banyak orang merasa hidupnya tertinggal, padahal sebenarnya mereka sedang dipersiapkan. Persiapan memang tidak selalu terlihat indah, tetapi tanpanya, apapun yang datang nanti mudah runtuh. Percaya pada proses bukan berarti berhenti berusaha. Percaya berarti melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, lalu melepaskan hasilnya dari genggaman yang terlalu erat. Ketika kita terlalu ingin mengontrol hasil, kita mudah kecewa. Bukan karena hidup selalu mengecewakan, tetapi karena kita memaksakan hidup berjalan sesuai rencana kita. Ada hal-hal yang baru bisa kita pahami setelah semuanya terjadi. Pelajaran hidup sering datang terlambat, tetapi justru itulah yang membuatnya bermakna. Hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi sering memberi apa yang kita butuhkan. Masalahnya, kita jarang menyadarinya saat sedang menjalaninya. Ketika rencana tidak berjalan, kita menganggap hidup sedang melawan kita. Padahal bisa jadi, hidup sedang mengarahkan kita ke jalan yang lebih sesuai dengan siapa diri kita sebenarnya. Belajar percaya berarti berani berjalan meski tidak semua tanda terlihat jelas. Berani melangkah tanpa kepastian penuh, sambil tetap menjaga kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri. Banyak pertemuan, pelajaran, dan makna hidup datang dari kejadian yang tidak pernah kita rencanakan. Jika kita terlalu sibuk mengatur segalanya, kita bisa melewatkan hal-hal penting itu. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti memberi ruang bagi hidup untuk bekerja dengan caranya sendiri. Ketika kita berhenti melawan arus, kita mulai belajar mengalir. Bukan terbawa tanpa arah, tetapi bergerak dengan kepercayaan. Kepercayaan membuat langkah terasa lebih ringan, bukan karena beban berkurang, tetapi karena kita tidak lagi memikulnya sendirian. Ada kekuatan besar dalam menerima bahwa kita tidak harus memahami semuanya sekarang. Bahwa kebingungan adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda kegagalan. Saat kita berhenti menyalahkan diri karena belum sampai, kita mulai memberi ruang bagi diri untuk tumbuh dengan sehat. Proses hidup tidak selalu nyaman, tetapi hampir selalu jujur. Ia menunjukkan bagian diri kita yang perlu diperbaiki, disembuhkan, dan dipahami. Ketika kamu belajar mendengarkan proses, hidup terasa lebih bersahabat. Tidak selalu mudah, tetapi tidak lagi menakutkan. Kepercayaan tidak menghilangkan masalah, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Dari melawan menjadi menerima, dari takut menjadi belajar. Dan disitulah ketenangan mulai menetap. Bukan ketenangan karena semuanya beres, tetapi ketenangan karena kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu sedang berada di jalur pertumbuhanmu sendiri. Percaya pada proses hidup berarti percaya bahwa kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dibentuk. Menjalani hidup dengan tenang dan sadar. Pada akhirnya hidup yang tenang bukanlah hidup yang bebas dari masalah, melainkan hidup yang tidak terus-menerus berperang dengan kenyataan. Ketenangan lahir bukan karena semua urusan selesai, tetapi karena hati berhenti menuntut hidup agar selalu berjalan sesuai keinginan. Banyak orang menunda ketenangan. Mereka berkata, nanti aku akan tenang setelah sukses, nanti aku akan bahagia setelah hidup lebih mapan, nanti aku akan merasa cukup setelah semua target tercapai. Tanpa disadari, mereka memindahkan hidupnya ke masa depan yang belum tentu datang seperti yang dibayangkan. Padahal ketenangan tidak hidup di masa depan. Ia hanya bisa ditemukan di saat ini, di cara kita memperlakukan diri sendiri hari ini, dan di sikap batin kita terhadap apa yang sedang kita jalani. Menjalani hidup dengan sadar berarti berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apa yang sedang aku rasakan? Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Bukan apa yang dituntut orang lain, bukan apa yang terlihat baik di mata dunia, tetapi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh jiwaku. Kesadaran membuat kita lebih lembut pada diri sendiri. Kita tidak lagi memaksa diri untuk selalu kuat, selalu produktif, dan selalu tahu arah. Kita mulai menerima bahwa lelah, ragu, dan bingung adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Ada hari-hari di mana bangun dari tempat tidur saja terasa berat. Dan di hari seperti itu,
Bertahan adalah bentuk keberanian yang sering tidak kita sadari nilainya. Tidak semua perjuangan harus terlihat besar untuk menjadi berarti. Hidup dengan tenang juga berarti berhenti membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Setiap orang berjalan dengan beban dan pelajarannya masing-masing. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain mungkin membutuhkan perjuangan panjang bagi kita. Dan sebaliknya, saat kita berhenti membandingkan, hidup terasa lebih jujur. Kita tidak lagi sibuk mengejar standar yang bukan milik kita. Kita mulai mendengarkan ritme hidup kita sendiri. Tidak ada jadwal resmi dalam hidup. Tidak ada usia pasti untuk berhasil. Tidak ada batas waktu mutlak untuk menemukan makna. Yang ada hanyalah perjalanan yang terus bergerak. Selama kita masih bersedia melangkah, kamu tidak terlambat. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berada di tempat yang sesuai dengan prosesmu saat ini. Meski terkadang rasanya tidak nyaman. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, meski terasa sepele, sedang membentuk masa depan yang dulu kamu cemaskan. Dan faktanya, kamu masih di sini. Masih bertahan. Masih mencoba. Itu bukan hal kecil. Menjalani hidup dengan sadar berarti menerima bahwa hidup tidak selalu jelas. Ada masa-masa di mana kita harus berjalan tanpa peta, tanpa kepastian, dan tanpa jaminan apapun selain keberanian untuk terus melangkah. Dan anehnya, justru di masa-masa itulah kita sering menemukan diri kita yang sebenarnya. Kita belajar tentang batas, tentang kekuatan, dan tentang hal-hal yang benar-benar penting. Ketenangan tumbuh saat kita berhenti memusuhi masa depan, saat kita berhenti melihat hari esok sebagai ancaman, dan mulai melihatnya sebagai kelanjutan alami dari hari ini. Masa depan tidak meminta kita untuk memikul seluruh beban hidup sekarang. Ia hanya meminta kita untuk menjaga diri hari ini. Mengambil satu langkah yang jujur dan beristirahat ketika lelah. Bernapaslah lebih pelan. Tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini. Ada kebijaksanaan dalam memberi diri waktu. Ada kekuatan dalam berjalan pelan tanpa berhenti. Hidup tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kehadiran. Kehadiran yang jujur, yang sadar, dan yang penuh penerimaan. Ketika kamu hadir sepenuhnya, hidup terasa lebih utuh. Bukan karena semuanya baik, tetapi karena kamu tidak lagi terpecah antara hari ini dan masa depan. Tenang bukan berarti menyerah. Tenang berarti percaya bahwa apapun yang datang, kamu akan menemukan cara untuk menghadapinya. Seperti yang sudah berkali-kali kamu lakukan sebelumnya. Kamu sudah melewati banyak hal yang dulu terasa mustahil, dan kamu masih berdiri sampai hari ini. Itu adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari ketakutan yang sering menghantui pikiranmu. Menjalani hidup dengan tenang dan sadar adalah keputusan yang diambil berulang kali. Setiap hari, setiap momen, setiap kali pikiran mulai melompat terlalu jauh, dan setiap kali kamu kembali ke hari ini, kembali ke napasmu, kembali ke langkah kecilmu, disitulah ketenangan dilatih. Hidup tidak harus terburu-buru untuk menjadi bermakna. Hidup menjadi bermakna ketika ia dijalani dengan penuh kesadaran. Teruslah berjalan. Pelan, tidak apa-apa. Ragu tidak apa-apa. Lelah pun tidak apa-apa. Selama kamu tidak berhenti dan tidak menyerah pada dirimu sendiri, masa depan akan menemukan jalannya sendiri, tanpa harus kamu cemaskan berlebihan. Jika video ini terasa menenangkan, dan ada satu kalimat saja yang menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda dukungan. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling kamu rasakan, atau ceritakan sedikit tentang apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Dan jika kamu ingin terus ditemani dengan video-video yang membantu menenangkan pikiran, merapikan hati, dan menjalani hidup dengan lebih sadar, jangan lupa subscribe channel ini. Kita belajar berjalan bersama, pelan-pelan, tanpa harus merasa tertinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.